Tapi di pendakian itu baru naik pun saya disesatin gitu. Yang memanggil dia itu sosok perempuan pakai kemben, terus bawa selendang dan pakai mahkota gitu. Di situ sosok tersebut dengan jelas berkata ke om saya minta anak itu tetap di sini. Om saya itu melihat sosok Eyang Laut tersebut. Kisah dunia lain. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Gunung Lawu merupakan gunung yang mistis. Mungkin dari kalian pernah mengunjungi Gunung Lawu yang merupakan gunung dengan banyak kabupaten yang terhubung di dalamnya. Kali ini masih dari episode sebelumnya, perjalanan seorang Indra Stories mendaki Gunung Lawu dan mendapatkan berbagai pengalaman spiritual. Kali ini kita ada di part keduanya. Kalian yang belum nonton part pertamanya, tonton di sini. Tonton di sini part pertamanya. Lanjut ya, Mas Indra. Lanjut, Ki. Lanjut nih. Lanjut aja, langsung cerita nih. Kan tadi waktu dari awal sudah mengalami berbagai perjalanan dari bawah. Iya. Dan bahkan perjalanan sebelumnya waktu pertama kali bukan pertama kali ke Lawu atau pertama Ini kali? yang kedua. Ini yang kedua ya? Yang kedua kali. Yang pertama simak di video sebelumnya ya. Iya. Nah, jalan dengan berbagai fenomena, bahkan si pamannya ya, betul. pamannya Mas Indra ikutin cahaya dan menempuh perjalanan dengan sangat cepat. Iya, di Pasar Dieng itu. Di Pasar Dieng, terkenal sebagai Pasar Setan. Pasar Setan. Lanjut Mas Indra ceritanya. Lanjut ya, oke. Jadi waktu pas saya di batu yang itu, Ki, yang batu ngelingkar agak besar itu, yang saya bilang saya ngeliat sosok yang sama dengan di pendopo pada saat itu saya langsung balik kanan langsung. Nah kebetulan pas saya balik itu teman saya dari kejauhan, teman saya yang menunggu di batu itu udah manggil saya sempat dimarahin sama dia, kamu lama banget sih gitu kan, baru sebentar kok mas, belum sampai ujung, saya bilang gitu. Kamu lihat nggak nih, langsung dia ngasih lihat, kupingnya tuh merah sini mas, nih sampai sini. Nah dia bilang, itu kuping lu kenapa mas merah, saya tanya gitu kan. Gue ditabuk sama mbok-mbok, dia bilangnya gitu. Kalau saya menafsirkan itu nenek-nenek gitu kan, tapi dia bilang mbok-mbok. Gue ditabuk sama mbok-mbok dari belakang, kuping gue sampai merah nih, sampai dia bilang tuh bunyi, kupingnya dia tuh bunyi. Jadi memang kayak bener real ditabuk gitu. Dan saya juga ngelihat pada saat itu kupingnya tuh merah. Tapi dia lihatnya secara fisik ya itu ya? Secara fisik gitu. Jadi pas dia lagi ngeliatin saya jalan gitu kan, terus pak dari belakang gitu. Ya mungkin karena dia duduk di batu itu, mungkin menurut saya gitu kan ya. Jadi ada yang menafsirkan batu-batu itu adalah lapak-lapak mereka gitu kan, lapak-lapak berdagangnya mereka. Perdagangan. Betul. Nah mungkin yang didudukin itu adalah tempat si nenek tersebut gitu. Nah singkat cerita akhirnya saya balik ke camp. Teman saya yang cewek ini, yang waktu di pos 3 dia dengar suara kayak gitu, teman saya yang dari Jogja itu dimarahin Ki sama dia. Langsung ditunjuk-tunjuk, lu habis dari mana, dia bilang gitu. Lu pasti habis dari Pasar Dieng, dia bilang gitu kan. Langsung paham ya? Langsung paham. Ini kalau nggak lu Indra nih, kata dia gitu, penyebabnya, kata dia. Nah terus teman saya itu berusaha buat ngejelasin, enggak kok, kita di Pasar Dieng cuma ngambil ini doang, video-video doang, nggak yang aneh-aneh. Dia bilang, jangan bohong lu, kayak gitu. Itu sempet mungkin kalau nggak diredam terjadi keributan lah gitu kan, walaupun sama teman sendiri. Akhirnya pada saat itu ya udah, kita makan siang dulu nih sebelum akhirnya kita putuskan untuk turun. Nah sebelum turun ini saya ngelihat memang si gelagat teman saya yang perempuan itu udah mulai aneh Ki. Itu ngelihat saya itu udah nggak nyaman. Dia nggak mau natap mata saya, dia cuma duduk kayak gitu. Jadi pas di saat kita berdiri melingkar itu ditanya kan, ada pertanyaan gak nih gitu kan, sebelum kita mau lanjut turun nih. Pas giliran si cewek ini ditanya, lu ada yang mau ditanya nggak gitu kan. Dia cuma bilang, enggak, gue pengen cepet-cepet pulang dari sini aja. Dia cuma bilang kayak gitu. Nah setelah kita pas mulai mau berdoa, om saya yang di samping saya itu tiba-tiba ke belakang ya. Ke belakang itu awalnya tuh saya pikir dia mau buang air kecil gitu kan. Saya sempat ngeliatin dia gitu kan. Oh ya, tadi dulu dia tungguin, dia mau buang air kecil dulu, saya bilang gitu kan. Itu ada sekitar 5 menit
mungkin lebih ya. Akhirnya dia balik lagi, langsung nyamperin saya. Dra, sini bentar. Kenapa? Kan saya manggilnya Encing, namanya orang Betawi gitu kan. Kenapa, Cing? Itu badan saya tuh langsung kayak orang netralisir gitu. Saya diusap dari kepala sampai ke pinggang gitu diusap. Ini kenapa nih, Cing? Saya tanya gitu. Udah, Indra diem aja, ntar Encing ceritain pas di bawah di base camp, kata dia. Ya saya ngerasa aneh kan pada saat itu Ki, di badan saya diusap kayak gitu. Ini ada apa sih gitu? Kalau ada yang aneh-aneh cerita, saya bilang gitu kan. Cuma dia nggak mau cerita Ki pada saat itu. Nah, pada saat dia netralisir badan saya itu saya ngelihat matanya dia itu keluar air mata gitu. Saya ngeliat dia, ini orang habis nangis. Soalnya matanya itu gimana ya? Kalau orang habis nangis tuh sembab gitu kan. Terus bergenang gitulah air mata gitu. Terus dia bilang, udah Indra turun sama Encing deh, begitu kan. Nah akhirnya dipisah nih Ki. Ini Encing saya sendiri yang ngomong, si cewek ini disuruh duluan dan saya dipisahin di belakang. Nah om saya ini yang bisa dibilang notabene itu bukan pendaki gitu kan, tapi dia jalan paling belakang. Jadi saya jalan tuh di depan dia. Nah saya jalan ini bertiga sama teman saya yang dipukuli yang nenek itu. Saya jalan bertiga. Nah yang aneh itu, kelihatan anehnya si cewek ini, teman saya itu, di bulak peperangan itu kan sabana luas, sabana. Tiba-tiba tuh dia melipir ke kanan, melipir ke kanan. Itu nggak ada yang ngikutin. Teman-teman saya itu pada nggak ada yang ngikutin. Akhirnya teman saya yang satu ini nyusul. Nah dia ternyata nyamperin. Ada di situ 2 orang pendaki lagi duduk istirahat di bulak peperangan itu. Ditanya sama teman saya yang cewek ini, Mas, sampean ngambil air di mana? Dia bilang gitu. Kan karena mata airnya itu ada di pos 3. Kan? Ya. Nah akhirnya si pendaki ini jawab lah, ngambilnya di pos 3 mbak, kan mata airnya di pos 3. Nah si cewek ini bilang gini, kenapa kamu nggak ngambil air di sini? Ini air semua isinya banyak. Jadi teman saya ini ngelihat bulak peperangan itu semacam Ranukumbolo di Gunung Semeru, isinya air semua. Padahal kan pohon-pohonan betul tinggi-tinggi. Nah di situ teman saya yang ngikutin ini mulai curiga lah, aneh gitu. Akhirnya ditarik lah sama teman saya itu, dikembaliin ke posisi jalur pendakian gitu kan. Nah di situ kan ada pohon yang melintang gitu. Ya. Mereka berhentilah di situ sambil nungguin saya bertiga nih. Pada saat nungguin saya itu, si cewek ini tuh selalu ngedumel, terus pokoknya lebih ke benci ke saya gitu. Gue kalau ketemu Indra tuh pengen gue hajar, pengen gue ini, pokoknya amarah lah gitu kan. Tapi begitu saya datang, si cewek ini tuh lebih milih muter ke belakang teman saya, jadi kayak ngumpet gitu, menghindar. Nah di situ om saya udah menyadari gitu kan, Indra di sini aja, jangan deketin dia gitu kan. Akhirnya mereka jalan duluan Ki. Nah saya ini jalan bertiga. Saya jalan bertiga sampai saya di pos 4 itu maghrib di pos 4. Om saya sempat sholat maghrib dulu gitu kan. Akhirnya kita lanjut turun. Nah pas di perjalanan turun setelah pos 4 itu kaki saya yang sebelah kanan itu nggak bisa digerakin. Nah, di pos setelah pos 4 turun ya. Iya. Bentar. Aku tertarik ini, kejadiannya di bulak peperangan ya. Iya. Itu kalau buat kalian yang tukang ritual, itu peperangannya Patis Ibu. Pohon-pohon gede itu jatuh semua di malam-malam tertentu. Bro, aku tertarik sama ini bro. Minta tolong ini dong, peralatanku. Aku mau ilustrasikan buat kalian yang mungkin penasaran sama ceritanya Mas Indra. Lanjut Mas Indra. Oke. Dari Dari pos 4. Pos 4 tadi ya. Nah setelah turun dari pos 4 itu kan kita setelah maghrib Ki. Setelah maghrib, nah akhirnya kita ketemu lagi nih sama rombongan teman saya yang di depan, ya gitu kan. Yang 6 orang ini, mereka habis ngopi lah gitu, karena maghrib kan mereka istirahat juga gitu. Begitu ketemu saya, lagi-lagi teman saya yang perempuan ini menghindar. Dia cuma ngelihat ke bawah gitu kan, ngelihat ke bawah, terus dia muterin ke teman saya gitu, gini muter kayak gitu. Terus dia langsung ngajakin jalan. Nah setelah dia ngajakin jalan, saya duduklah di situ. Saya emang udah feeling sama teman saya itu. Di situ saya berucap gini, udah biarin aja bang, ntar juga di pos 3 juga dia
sadar, saya bilang gitu sama teman saya. Akhirnya ditemenin lah sama teman-teman itu kan ke pos 3. Nah saya setelah istirahat di situ nggak lama lah, paling 5 menit lah ngabisin rokok sebatang gitu kan. Lanjut nih jalan nih Ki. Nah yang tadinya saya bertiga, akhirnya saya jalan berempat karena ada teman saya yang ngikut bareng sama saya juga nih akhirnya. Begitu saya gendong Keril, saya jalan baru 2 langkah nih Ki. Jatuh. Maksudnya jatuh? Saya jatuh tergelincir ke bawah dan kaki saya tuh sempat nyangkut di akar gitu. Mungkin kalau nggak nyangkut di akar ya wassalam. Tanya gitu. Karena bawahnya jurang gitu kan. Nah akhirnya di situ saya coba bangun, saya jalan lagi, jatuh lagi. Nah akhirnya kaki saya tuh sempat dibungkus sama teman saya yang ditabok di Pasar Dieng itu, dibungkus sama dia. Nah itu sempat didokumentasiin sama om saya itu pas kaki saya dibungkus itu. Nah tiba-tiba pas kaki saya dibungkus itu saya nangis Ki. Jadi saya nangis itu karena saya teringat pas waktu awal perjalanan. Di awal perjalanan itu saya yang dipeluk sama anak saya gitu kan. Terus dia berkata, papa pulang lagi ya, kayak gitu. Dan terus ya pokoknya banyak drama lah di rumah pada saat itu. Dan itu yang memang bikin saya kepikiran pada saat itu kan. Yang saya anggap ini cuma pikiran saya aja gitu. Tapi terus ditunjukkan dengan kayak bagasi yang kebuka, Keril pada jatuh. Terus saya sampai di base camp itu jam 1 malam kayak gitu. Ya mungkin pada saat itu ya udahlah, mungkin ini karena faktor apa ya, human error lah gitu kan. Tapi sudah nggak masuk akal lah itu. Nah memang itu nggak masuk. Saya coba buat berpikir karena kan saya mau naik nih, pikiran harus tenang gitu kan. Tapi di pendakian itu baru naik pun saya disesatin gitu kan. Nah di situ saya juga sempat berpikir lagi, apa perasaan gue yang semalam ini benar gitu, ada apa dengan pendakian gue hari ini gitu kan. Nah akhirnya begitu pas kaki saya dibungkus, saya tiba-tiba keluar air mata gitu kan, karena teringat lah gitu kan dengan kejadian saya pas mau berangkat, dengan feeling yang nggak enak gitu. Dan di situ saya ngomong ke om saya beserta teman-teman saya pada saat itu bilang ke mereka, udah tinggalin gue di sini sendiri. Maksudnya minta ditinggal di situ? Iya, saya minta ditinggal di situ. Dengan kondisi saya duduk, saya senderan di salah satu pohon gitu kan. Di situ saya ngomong, udah tinggalin gue sendiri di sini. Lu pada turun aja semuanya gitu. Gue bakal di sini bakal apa ya? Gue mau di sini, gue nggak mau nyusahin lu semua gitu. Saya bicara kayak gitu. Lu semuanya turun karena nanti takut keburu malam, mobil udah nunggu di bawah, kayak gitulah pokoknya saya tuh pada saat itu saya kekeh pengen di situ. Tapi sadar waktu minta teman-teman ninggalin Mas Indra itu? Antara sadar dan nggak sadar sebenarnya Ki, gitu. Bisa dibilang mungkin karena psikis saya juga gitu kan, dan di situ saya dikuatin sama om saya pada saat itu. Ingat nih, Indra punya keluarga gitu kan. Ini Incing keluarga gitu. Kita semua harus pulang dengan selamat. Kita berangkat 9 orang, pulang 9 orang. Incing tungguin Indra di sini, pokoknya Indra mau apa Incing tungguin sini. Sampai saya bilang, Incing turun aja. Ini Indra megang HT, saya bilang gitu. Kalau ada apa-apa nanti dikontak ke bawah, saya bilang kayak gitu. Tapi lagi-lagi om saya tuh ngomong, nggak ada yang tinggal di sini, semuanya turun. Indra turun. Kalau Indra nggak bisa jalan, digendong. Nah cuma karena saya nggak mau ngebebanin teman-teman saya, akhirnya saya paksa buat jalan. Saya paksa buat jalan dengan kaki saya yang udah diseret-seret lah kayak gitu kan. Sampai akhirnya teman saya yang ngira saya mau jatuh, dan saya juga berpikir teman saya mau jatuh, akhirnya kita sama-sama saling mau menolong gitu Ki. Sama-sama saling mau menolong, akhirnya kita tabrakan, kita jatuh berdua, gelinding berdua lah gitu. Nah sampailah kita akhirnya di pos 3 nih. Di pos 3 di tempat dimana saya mendirikan camp pada malam pertama gitu. Nah di camp itu saya duduk kan ada warungnya di situ kan. Saya duduk di depan warung nih, di bambunya gitulah. Saya duduk di situ. Di sebelah kanan saya itu Kerilnya si cewek ini. Saya udah ngeliat gelagat-gelagat dia gitu mau ngambil Keril. Itu yang bikin saya makin yakin dengan si cewek ini, teman saya ini. Dia ngambil Keril tuh nggak mau ngeliat muka saya Ki. Jadi dia
Iya, jadi dia ngambil carrier tuh gini. Ngambilnya gini. Dia ambil carrier. Saya tahu gitu, karena kan posisi dia tangannya ke belakang saya gini kan, ngambil carrier. Saya sengaja badan saya maju. Udahlah biarin. Karena di situ hati saya tuh kuatnya tuh gini. Nanti setelah turun juga dia nggak ngalamin apa-apa kok gitu. Yakin di situnya. Yakin di situ. Dan pada akhirnya setelah saya turun dari pos 3, saya di backup sama om saya itu. Disitulah si cewek ini nyamperin saya, Ki. Kita sempat ngebreak sebelum pos 2 itu kita ngebreak. Nah si cewek itu nyamperin saya. Tiba-tiba nyamperin saya, dia bilang gini, Indra lu nggak apa-apa, dia bilang gitu. Nggak apa-apa. Sebenarnya gue kasihan ngeliat lu, kata dia gitu. Lu mau gue tolongin nggak? Gue mau bawain nggak tasnya, kata dia. Udah nggak apa-apa kok, lu jalan aja gitu kan. Ya, dia berarti. Nah di situ dia sadar, Ki. Dia langsung nyamperin saya. Terus di situ saya cuma bilang sama dia, udah lu jalan aja sama anak-anak bareng, biar gue di belakang bertiga, bilang gitu kan. Akhirnya dia jalan lah ngikut sama rombongan yang depan. Saya turun. Nah begitu sampai di base camp, setelah kita sampai di base camp bersih-bersih, terus kita makan gitu kan. Nah disitulah om saya cerita, Ki. Om saya ini cerita kenapa dia di Pasar Dieng, dia bisa keluar dari Pasar Dieng. Salah satunya yang tadi saya ceritakan. Jadi yang saya ceritakan tadi itu berdasarkan apa yang dia alamin gitu. Dia ngelihat cahaya dari dari Hargo Dalam masuk ke arah Pasar Dieng, dan disitulah dia ngikutin cahaya itu. Di situ dia Ngikutin. Sampai dia bilang gini, Indra di Pasar Dieng berapa lama kalau jalan normal? Ya saya bilang ya mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Anjing 5 menit pun nggak ada. Nah itu yang dia bilang sama saya. Dan yang kedua, terus dia sampein ke saya, kenapa pas di Gupak Menjangan itu dia mengasingkan diri sendiri. Ya, mundur lagi ya. Iya. Karena pada saat itu ada yang memanggil dia, Ki. Yang memanggil dia itu sosok perempuan pakai kemben, terus bawa selendang dan pakai mahkota gitu. Di situ sosok tersebut dengan jelas berkata ke om saya minta anak itu tetap di sini. Dia nunjuk ke saya. Kenapa om saya keluar air mata? Karena di situ yang ditunjuk saya. Dia sempat bilang itu ponakan saya. Dia punya keluarga, termasuk saya keluarganya. Biar dia pulang berkumpul sama keluarganya. Makanya disitulah sempat terjadi perdebatan, Ki, yang dia bilang itu ke saya. Si sosok ini tuh kekeh pengen anak itu tetap di sini. Nah makanya disitulah om saya sempat menyerah dan akhirnya dia keluar air mata gitu. Nah disitulah pas om saya nyamperin ke saya itu dia kayak coba netralisir. Sebenarnya itu bukan netralisir, Ki. Jadi kayak mungkin ngisi ya. Ngisi badan saya, nge-backup badan saya gitu, buat ngejagain badan saya kayak gitulah, supaya saya itu nggak terbawa sama dia, sosok itu. Nah pada saat saya menyerah, saya putus asa, saya nggak mau turun, saya mau tetap di situ, itu psikis saya udah dimainin. Jadi menurut om saya itu, kenapa om saya bisa nge-backup saya, jadi itu terjadi tarik menarik gitu loh, biar saya tuh balik lagi ke atas gitu, pisah sama rombongan, saya balik lagi ke atas gitu. Tapi om saya pada saat itu, pada saat terjadi hasutan saya untuk kembali ke atas, saya menyerah, om saya tuh melihat sosok yang laut tersebut, yang beberapa kali masih kita temui. Iya, yang kita temui sama-sama di Hargo Dalam. Dia melihat sosok tersebut itu berdiri di belakang saya pada saat saya bicara, udah tinggalin gue di sini sendiri, biar gue di sini, lu pada turun semuanya gitu, gue nggak mau nyusahin kalian. Di situ dia melihat sosok tersebut. Makanya di situ om saya langsung berkata, di sini nggak ada yang tinggal di sini semuanya turun, semuanya pulang, kayak gitu. Sampai akhirnya kita mau perjalanan pulang, itu terjadi lagi trouble. Kita ditipu sama travel tersebut. Yang berangkat. Yang berangkat. Jadi si travel ini nggak mau ngantar kita pulang. Karena? Dengan alasan bisa dibilang calo ya. Nah calonya ini informasinya ke si travel itu cuma 2 hari 1 malam. Sementara saya bilang ke calo itu 4 hari 3 malam. Jelas dia nggak mau ngantar pulang. Ya, bedanya jauh gitu. Nah di situ udah apa ya? Maksudnya kok masalah nggak habis-habis gitu loh. Itu yang saya pikirin pada saat itu. Sampai pada akhirnya setelah saya kembali ke rumah, itu selang beberapa bulan
saya memutuskan kembali lagi ke Gunung Lawu. Masih Masih balik lagi tapi melalui jalur yang beda nih Ki. Biasanya saya naik dari Candi Ceto, saya naik dari Cemoro Kandang. Oh, balik langsung. Ya, dari Cemoro Kandang saya naik, dan memang di Cemoro Kandang itu yang saya tahu banyak korban lah gitu. Banyak banget itu. Banyak korban. Salah satunya yang saya tahu di situ adalah almarhum Purwanto yang plakatnya itu ada di pos 4 Cokrosuryo. Nah, saya naik pada saat itu memang saya mau ngangkat histori. Jadi memang saya senang sama sejarah di gunung tersebut gitu lah. Saya naik ngajak Get lah di situ. Yang dia itu di Cemoro Kandang itu sejak tahun 94 95 lah gitu. Dan dia sudah evakuasi beberapa pendaki lah gitu. Saya naik sama dia nih, Ki. Saya naik sama dia dan dia menceritakan di sini tempat kejadian almarhum Purwanto kayak gitu. Dan dulu plakatnya ada di pos 3, di atasnya lagi yaitu Sendang Panguripan. Nah, plakatnya itu ada di situ, Ki. Dan si almarhum ini sering menampakkan dirinya tuh ada di situ. Iya, sering menampakkan dirinya ada di samping plakatnya. Dia pakai topi rimba. Dia duduk, kakinya diangkat, dia gini. Itu setiap pendaki ngelihat gitu. Jadi setiap pendaki yang turun pasti laporan ke base camp, dia ketemu sama sosok tersebut. Dan sejak kejadian itulah si plakatnya ini dipindahkan ke pos 4 Cokrosuryo. Nah, di pos Cokrosuryo ini saya ngalamin pertama kalinya saya naik gunung, saya nahan buang air kecil. Saya udah kebelet banget buang air kecil. Itu saya tahan sampai pagi. Karena jadi waktu itu saya nggak mendirikan tenda di situ, tapi saya tidur di warung. Di situ ada warungnya Pak Robert. Saya tidur di warung itu, dan kebetulan pada saat itu yang mendaki cuma saya bertiga sama teman saya ini. Jadi si Get ini satu, teman saya satu, dan sama saya bertiga. Nah, si Get ini kan dia ngobrol lah sama orang warung itu kan, karena dia kenal. Nah, pas di saat dia ngobrol, teman saya ini mau tidur. Karena kondisi udah jam 8:30 lah, teman saya capek gitu, mau istirahat. Nah, saya mau buang air kecil nih, Ki, ceritanya. Saya mau buang air kecil. Jadi pintunya itu kan pintu kayu yang ada sekat-sekatnya gitu kan, kelihatan keluar. Nah, pas saya mau buka pintu itu, akhirnya saya mutusin untuk balik lagi tidur, dan saya mutusin nggak berani buang air kecil pada saat itu. kenapa itu, Mas? Di luar itu di pos Cokrosuryo itu kan lapang gitu, lapang banget. Di situ saya ngeliat penuh sama orang, Ki. Dan di situ pakaiannya pun macam-macam. Pakaian-pakaian zaman dulu, batik-batik zaman dulu, terus ada yang pakai celana 3/4 kayak gitu. Di situ saya baru pertama kali ngerasain naik gunung, ngerasa takut. Bukannya saya sombong, maksudnya gitu. Saya ngerasa gua kayaknya nggak mau nerusin keluar. Akhirnya saya tahan buang air kecil itu sampai jam 6 pagi. Gitu. Saya nggak bisa tidur, saya tahan kayak gitu. Nah, begitu saya dari pos 4 itu, saya lanjut ke Gegerboyo nih, summit gitu kan, ke Gegerboyo, dan saya diajak ke Sendang Derajat ceritanya, Sendang Derajat. Jadi saya nggak ke Warung Boiem, tapi saya ke kanan, ke arah Sendang Derajat. Diajaklah saya sama Mas Budi ini ke Sendang Derajat, dan kondisi di Sendang Derajat itu sepi banget, dan itu kabut-kabut tipis gitu, kabut-kabut tipis. Saya ditunjukin dari jauh, itu Mas Sendang Derajat, tempat orang biasa mandi orang. Nah, sampingnya itu, di samping Sendang Derajat itu ada bangunan, Ki. Mungkin pendopo lah gitu ya, bangunan yang cuma di keramik, tingginya segini lah gitu. Dan di tengahnya itu ada batu kecil kayak segitiga gitu. Ya entah karena yang tadi saya bilang, jadi di situ tuh ada kabut-kabut tipis kan, pas saya jalan ke arah Sendang Derajat itu. Saya pas jalan ke Sendang Derajat itu, saya ngelihat sosok yang 2 kali saya lihat di Gunung Lawu pada saat itu. Yang 2 pendakian sebelumnya? Iya, yaitu yang bisa dibilang Eyang Lawu itu. Kenapa saya bilang beliau? Karena saya 2 kali ketemu cukup untuk mengenali sosok tersebut, ciri-cirinya, terus badannya yang gitu. Dia duduk tapi
ngebelakangin saya. Jadi posisinya itu duduk menghadap ke batu yang ada di pendopo itu. Dia duduk sila kayak gitu. Entah tangannya ini dia bertapa atau apa, saya nggak ngerti ya pada saat itu. Begitu saya jalan, karena adanya kabut-kabut tipis itu, begitu saya deketin, itu nggak ada, hilang. Dan akhirnya saya mutusin mandi lah di situ di Sendang Derajat. Saya ambil air gitu kan. Di situ banyak koin-koin, logam-logam gitu kan. Saya mandi dan di situ kan ada tempat buat mandinya. Ya. Nah, ada bangunan buat mandi lah, bilik. Gitu. Iya betul. Mandi lah kayak gitu. Udah setelah dari situ saya mandi di situ, akhirnya saya ke warung Boyem makan, terus saya ngelanjutin turun nih Ki. Turun ke base camp Cemoro Kandang, saya turun. Ya memang di situ selama saya jalan itu banyaklah hal-hal aneh yang saya lihat gitu. Cuma saya nggak berani ngebukanya gitu. Karena Kenapa itu? Penasaran saya. Kok sampai apa namanya? Biasanya kan orang-orang pendakian kan seru-seru tuh ceritanya. Tapi ada beberapa hal memang kalau yang orang-orang nggak buka, itu kenapa itu? karena menurut saya sensitif banget sih. Sensitifnya tuh gini. Sensitifnya itu pada saat di pos 3 saya sempat podcast dengan si Get ini. Dia menceritakan pos 3 ini bla 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 gitu lah, segala macam. Tapi pada saat bercerita itu saya ngelihat laki-laki badannya agak gemuk, dia telanjang, hanya pakai celana pendek dan dia joget-joget gitu. Dia joget-joget itu dia sambil nunjuk Orang itu. enggak, tapi dia nunjuk ke satu titik gitu loh. Oh iya. Di situ saya respon. Akhirnya saya tanyalah ke Mas Budi ini, Mas, mohon maaf, di sini ada makam, saya tanya gitu. Awalnya dia nggak mau ngomong Ki, tapi akhirnya dia ngomong sama saya, ada Mas makam, tapi agak ke bawah, kata dia gitu. Akhirnya di situ saya coba buat kupas lah gitu, makam siapa, Mas kalau boleh tahu. Jadi dulu di sini tuh tempat pelepasan ODGJ. Iya. Di Cemoro Kandang itu dulu ya Ki ya, tahun Itu. bisa dibilang tahun 80-an ke bawah lah gitu. Jadi ODGJ itu di apa namanya dikumpulkan dan dibawa ke Cemoro Kandang. Mungkin Cemoro Kandang dulu belum jalur pendakian mungkin ya, belum. masih hutan belantara gitulah mungkin gitu kan. Dan disitulah ODGJ itu dilepas di situ. Dan pada akhirnya ya mereka pada kemana-mana lah kayak gitu. Nah diceritakanlah itu sama Mas Budi itu, oh berarti yang tadi saya lihat dia joget-joget kayak gitu itu salah satu ODGJ. Dan Mas Budi pun cerita dulu pernah memang ada pendaki, dia tahu namanya cuma saya lupa, dia tahu namanya si ODGJ ini siapa. Dulu ada pendaki ngelihat sosok tersebut itu sama persis dengan yang saya lihat. Oh sama ya? Iya, dia tuh senang joget ya, mungkin namanya ODGJ ya Ki ya, kayak gitu ya, pokoknya kayak gitulah. Ya udah akhirnya saya nggak ambil pusing. Setelah saya dapat oh begini loh historinya gitu, akhirnya saya turunlah ke Cemoro Kandang. Saya bermalam di Cemoro Kandang itu 1 malam lagi, akhirnya saya pulanglah ke Jakarta. Nah yang aneh itu belum lama kemarin itu ada salah satu teman saya main nih, bukan teman saya sih, temannya teman saya main gitu. Ya mungkin dia ini orang yang ngerti gitu ya, ngelihat hal-hal kayak gitu. Nah orang ini tuh nggak berani bertanya Ki sama saya, nggak berani bertanya karena mungkin namanya baru pertama kali ketemu gitu kan, gitu kan, masih canggung. Akhirnya setelah saya cerita bla 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 bla, baru di situ dia mulai berani cerita apa yang dia mau pertanyakan ke saya di hati dia gitu kan. Istilah dia nanya, oh pantesan Bang, tadi gue tuh ngerasa di sini tuh ada yang beda, kata dia gitu. Dari sisi energinya beda, kata dia gitu. Terus suasananya beda. Padahal di depan tempat lu ini, itu tempatnya tuh bisa dibilang ini jahil banget di depan ini. Rumahnya Mas Indra ya? Tetangga, rumah tetangga lah gitu. Ini rumah udah lama kosong Bang, kata dia gitu. Udah lama sih saya bilang gitu. Tapi mereka tuh pada nggak berani kesini, kata dia gitu. Tapi setelah saya dengar cerita Mas Indra, pantesan. Jadi apa yang saya mau tanyakan itu kejawab.
masuk akal sama dia. Masuk akal. Ya. Wah, kalian pasti penasaran. Ini karena ceritanya memang bukan cuma sekedar horor. Ini banyak sisi-sisi kejadian yang mungkin kalau orang lain belum tentu ngalamin kan. Itu kan Iya. pengalaman pribadi ya Mas, itu Pribadi. pengalaman spiritual pribadi ya. Aku punya beberapa pertanyaan. Setelah mendaki terakhir kalinya, ketiga kalinya, mungkin sosok si beliau yang lawu itu, apakah masih sempat nemuin Mas Indra? Enggak. Jadi begitu pas saya mau ke Sendang itu, ya yang tadi saya bilang ada kabut tipis itu dan hilang gitu aja. Hilang gitu aja ya beliaunya. Sosok Eyang Lawu sendiri, menurut Mas Indra, setelah banyak ya, pasti banyak dapat cerita, pasti banyak riset. Itu gimana sih sebenarnya? Kalau dari perawakan ya, itu gagah sih, badan itu gagah. Dan kalau saya bilang sih, ini ya apa namanya, awet muda mungkin. Awet muda ya, awet muda beliaunya. Padahal udah sepuh lah Pak. Eyang Lawu ya. Mas Indra naik yang dua kali awal, itu kan dari Ceto ya. Dari Ceto ya. Pernah napak tilas ini nggak Mas Indra? Mungkin secara nggak sengaja ya. Ternyata itu dipercaya sebagai pendakiannya Prabu Brawijaya. Dapat cerita nggak tentang itu? Dapat cerita itu setelah saya yang pendakian yang pertama. Yang pertama. Makanya pas di pendakian kedua itu bisa dibilang saya napak tilas juga, sambil konten juga. Gitu. Sambil konten juga. Ya. Sejarah ya. Sejarah. Nonton udah tayang videonya. Udah. Nonton di Indra Story pokoknya. Sosok itu sendiri, Mas Indra ini kan asli Betawi ya? Campur ya? Sunda Betawi. Kok bisa akhirnya malah ini kan kalau Lawu ini identiknya Jawa Tengah, Jawa Timur ya? Ya, Malah ngerasa dapat something spesialnya di sana ya? dapat feel-nya di situ. Dapat feel-nya di situ. Selain menemui sosok Eyang Lawu, sosok-sosok yang lainnya kan banyak banget ya Mas Indra di Gunung Lawu itu legendanya. Ada nggak di balik layar yang memang ternyata ini si ini namanya, ini si ini. Jadi gini Ki, di pendakian yang pertama itu tadi saya lupa menceritakan. Setelah pos 3 itu saya ketemu burung Jalak legendaris itu. Ya, burung jalak hitam paruh kuning itu. Nah itu dia tuh pas saya lagi berhenti, lagi istirahat, itu burung itu tuh tiba-tiba di depan saya gitu. Oke. Di depan saya terus dia jalan. Jadi kayak mandu saya jalan gitu. Saya ikutin tuh jalan dia sampai mau menuju ke pos 4 lah pada saat itu. Nah pada saat itu memang saya belum tahu mitos ataupun apapun itulah tentang Lawu, karena kan saya juga naik dadakan. Nah di situ saya nanya sama teman saya yang udah sering naik gitu kan. Itu waktu itu pas saya nanyanya itu pas saya lagi buang air kecil. Ya kebetulan dia buang air kecil juga gitu kan. Nah saya nanya lah sama teman saya gitu, Mas tadi itu ada burung unik ya, saya bilang gitu. Unik kenapa Mas, dia bilang gitu. Uniknya tuh burung itu tuh jalan di depan saya gitu. Jadi dia jalan tuh loncat kayak gitu. Nah teman saya di situ langsung bilang, oh bagus Mas itu, kata dia gitu. Bagus kenapa Mas? Soalnya jarang orang yang bisa dibilang tuh dipandu sama burung itu. Nah, karena dia bilang tuh mitosnya kalau dipandu sama burung itu bisa dibilang tuh direstui. Dan ada kalau dulu malah ini mitosnya kalau dipandu sama jalak itu nggak semua orang ketemu memang hanya gimana ya ngomongnya ya, mungkin aku salah juga. Kalian yang kalian yang mungkin sering naik ke Lawu dan sering dengar legendanya, itu sosok terahnya beda kalau dipandu sama gunung sama jalak. Bedanya tuh gimana? Terahnya beda, ada terahnya dari yang punya kalau dibilang yang punya Lawu enggak sih, tapi yang merawat lah, ibaratnya yang merawat, yang menjaga Gunung Lawu itu sendiri. Nah memang istimewa ya Gunung Lawu itu. Kapan rencana naik lagi Mas Indra? Insya Allah nanti sama Kiatmu mungkin ya. Ayo. Berarti suruhan kita di sana. Nah, aku tadi coba ilustrasikan. Ini hanya ilustrasi ya. Coba ilustrasikan buat
teman-teman, buat kalian. Ini seperti ini kira-kira. Dapat nggak? Alah, jatuh. Aman? Aman? Oke, sip. Nah, aku coba ilustrasikan, sebenarnya banyak ya yang apa namanya, kita bisa di apa namanya, bulak perang. Ya, ini yang Ki Atmo gambarin ini persis yang saya lihat waktu di Argo Dalam. Waktu di Argo Dalam ya? Yang tadi saya bilang dia pakai kain. Ini ya, seperti ini ya? Telanjang dada, kepala rambutnya diikat. Yang kayak begini bentuknya. Apalagi itu, tak kasih tahu rahasianya dikit lah buat apa namanya, Argo Dalam ya. Iya. Argo Dalam itu pusatnya, kalau dipercaya, pusatnya Lawu. Karena dia gunung yang ada di jantungnya, bagian tengah jantungnya Gunung Lawu. Kawan-kawan kita ini. Boleh. Iya. Ini di situ. Satu lagi nih Ki, yang tadi saya sempat bilang saya di pos Cokro Suryo, di pos 4 yang saya nggak berani keluar. Iya. Begitu sampai di base camp, itu saya sempat ceritalah sama anak-anak di base camp, gitu kan, sama ranger-ranger di base camp. Nah di situ saya akui memang ranger-ranger di Cemoro Kandang itu rata-rata mereka mengerti sama hal-hal yang kayak Paham ya mereka. Ya, karena mereka udah sering evakuasi, udah sering inilah karena banyaknya tragedi lah di situ. Itu saya ngobrol sama salah satu ranger, dan apa yang saya lihat pada malam itu dia pun mengiyakan apa yang saya lihat. Yang mana nih Mas Indra? Yang di depan warung itu rame. Nah jadi kata dia itu tempat berkumpul, dan mereka itu berkumpul untuk ke Argo Dalam. Iya. Berkumpulnya mereka itu tuh dari mana-mana, semuanya tuh ngumpulin di situ. Mungkin seantero Pulau Jawa ya. Mungkin bisa jadi gitu. Mungkin seantero Pulau Jawa. Kalau di pewayangan, karena kan banyak ya apa namanya, nama-nama wayang di Lawu itu pas Ban Agung, pas Suro lagi ya pas itu. Iya, Suro. Pas 1 Suro beneran. Wah, pas Ban Agungnya. Ayo naiklah pas Suro kita. Ayo boleh Ki. Tenang, logistik aman. Cocok gitu. Nah, terima kasih lah Mas Indra. Udah. Sama-sama, Ki Atmo. Jangan kapok-kapok ya. Nanti kita jalan lagi. Siap. Gunung memang bukan tempat sembarangan. Kalian bisa belajar banyak hal di sana. Kalian bisa melakukan menenangkan diri, melakukan napak tilas, dan mempelajari beberapa sejarah-sejarah maupun ekosistem baik hewan maupun tanaman. Tetap belajarlah kalian dari kejadian-kejadian supranatural. Kita ambil hikmahnya. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi, kawan-kawan dari dunia lain.